Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daski Fitriani, NIM 22 2018 047. Di pertemuan ke-15 ini, materi ini bertujuan untuk membahas mengenai ruang lingkup aset tak berwujud, pengakuan aset tak berwujud, pengukuran setelah biaya perolehan, penurunan nilai aset tak berwujud, penghentian dan pengakuan, penyajian aset tak berwujud, dan akun terkait pengungkapan aset tak berwujud. Yang pertama ada ruang lingkup aset tak berwujud. Aset tak berwujud yaitu aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atau sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Di sini ada yang A, suatu aset yang disebut teridentifikasi apabila dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dapat dijual. Yang B, ada pengendalian atau sumber daya, mampu memperoleh manfaat ekonomis di masa depan, dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Dan yang C, ada tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi, aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset terwujud atau tak terwujud. Dan yang kedua, ada pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama memenuhi definisi aset tak berwujud, yang kedua memenuhi kriteria pengakuan yaitu A, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan yang B, ada biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Nah, di sini terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud. Yang pertama ada perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehan terdiri atas yang pertama, harga pembelian termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Yang kedua, ada biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaan. Yang kedua, ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang tidak mudah. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran yang terbaik. Jika aset tak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, ada akuisisi dengan hibah pemerintah. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu 1. Mengakui sebesar nilai wajar, atau mengakui aset tak berwujud dan hibah sebagai dengan nilai nominal ditambah dengan sebagai pengeluaran secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Yang selanjutnya ada pertukaran aset. Sama seperti pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Entitas perlu mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berupa sebagai akibat dari transaksi tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, konfigurasi, contohnya risiko, waktu, dan jumlah. Dari arus kas dari aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas dari aset yang ditukarkan, atau
Nilai spesifik entitas dari bagian operasinya yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran, dan perbedaan antara poin A atau poin B signifikasi jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Nah, di sini ada juga aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. Yang kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Yang ketiga, ada kendali oleh perusahaan. Untuk menentukan apakah aset berwujud yang dihasilkan secara internal selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Yang pertama ada tahap penelitian. Penelitian adalah orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua, ada tahap pengembangan. Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Yang ketiga, ada pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud. Yang pertama ada model biaya perolehan dan yang kedua ada model revaluasi. Yang pertama, model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi, amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua ada model revaluasi. Apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal nilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan model revaluasi seperti yang telah dijelaskan pada bab aset tetap. Dan di sini juga ada amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Nah, masa manfaat terbatas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan yang berlaku untuk aset tetap. Masa manfaat tersebut harus mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset atau harga pasar dalam hal menggunakan model revaluasi dikurangi nilai sisanya. Model amorasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan. Nah, masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaatnya dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Penurunan nilai aset tak berwujud. Pengaturan untuk penurunan nilai mengacu ke PSAK 48. Penurunan nilai aset. Entitas harus menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai di setiap akhir periode pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara jumlah mencatat aset tak berwujud dengan nilai tak terpulihkan sesuai PSAK 48. Nah, yang keempat ada penurunan nilai sesuai PSAK 48 IAI 2004. Pada setiap tanggal neraca perusahaan, maka mereview
ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka nilai aset tak berwujud harus diturunkan. Dengan demikian, kerugian atas penurunan nilai tersebut akan dipakai pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, nilai yang baru akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi sehingga amortisasi mencerminkan alokasi nilai tercatat yang telah direvisi setelah dikurangi nilai sisa atau jika ada secara sistematis selama sisa masa manfaat. Perlakuan akuntansi untuk penurunan aset tak berwujud dibebankan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset ini meliputi semua aset tak berwujud setelah goodwill. Penurunan nilai aset tak berwujud yang bisa diidentifikasikan secara terpisah sama dengan perlakuan akuntansi penurunan nilai aset tak berwujud. Suatu aset tak berwujud nilainya dikatakan turun jika nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai atau nilai pakai suatu aset. Jika benar terjadi penurunan, maka nilai aset tak berwujud tersebut diturunkan dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Yang kedua, ada aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset tak berwujud yang memenuhi klasifikasi ini adalah goodwill. Oleh karena goodwill tidak menghasilkan aliran kas masuk yang terpisah dari aset-aset yang lain, maka penentuan adanya penurunan nilai goodwill didasarkan atas penilaian terhadap suatu unit penghasilan kas. Unit penghasilan kas ini adalah unit usaha tempat goodwill itu terdiri atau unit usaha yang telah diakuisisi lebih tinggi daripada nilai wajar aset sehingga goodwill saat akuisisi. Lihat bagian goodwill di atas. Untuk menentukan adanya penurunan nilai goodwill dilakukan dengan membandingkan antara nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset bersih suatu unit usaha atau mana yang lebih tinggi antara nilai jual neto dan nilai pakainya. Dengan nilai tercatatnya, termasuk nilai tercatat goodwill. Jika nilai tercatatnya lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali, maka terjadi penurunan nilai unit tersebut. Dalam hal ini, selisih tersebut akan dikurangkan ke dalam nilai goodwill terlebih dahulu. Namun, jika selisih yang terjadi melebihi nilai buku goodwill, maka kerugian tersebut dialokasikan ke aset dengan urutan sebagai berikut. Yang A, aset tak berwujud yang tidak ada pasarnya. B, aset yang harga jual netonya lebih kecil daripada nilai tercatatnya. Dan yang C, ada aset lain dalam unit penghasil kas dengan dasar prorate nilai tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Yang kelima, ada penghentian pengakuan. Suatu aset tak terwujud harus dihentikan pengakuannya bila A, dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak terwujud hitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nah, yang 6, ada penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan.
kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Yang terakhir atau nomor 7, pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Antara lain, A. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang B. Ada metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang C. Ada jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang D. Ada unsur-unsur laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Dan yang E. Ada pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan yang pertama, penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua, ada aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Dan yang ketiga, ada peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75, 85, dan 86 dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK 48. Yang keempat, ada kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai PSAK 48. Yang kelima, ada kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48. Dan yang keenam, ada setiap amortisasi yang diakui selama periode. Yang ketujuh, ada selisih kurs neto yang timbul dari nilai transaksi laporan keuangan ke mata uang penyajian. Yang kedelapan, perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah